Sahrul Gunawan dan Indri dikabarkan akan menikah tanggal 3 Februari 2007. Artinya sangat sempit waktu mereka untuk mempersiapkan semua pernak-pernik pernikahan dari A sampai Z. Untungnya Sahrul dan Indri sudah menemukan perancang busana yang tepat untuk mendesain dan mengerjakan busana pengantin yang akan mereka kenakan pada hari H nanti. Siki ditunjuk pasangan kekasih itu untuk membuatkan busana pengantin dari akad nikah. Pelacur, kamu ikut pengajian, kata begitu. Dan saya berapa kali minta maaf kepada Ibu Yahya. Seperti kamu tidak pantas untuk dimaafkan. Saya juga tidak pernah merasa sakit hati kepada Ibu Yahya, walaupun dia menyakitin saya. Wajar saja jika Dara Sarmila langsung mendidih begitu tahu suaminya ada main dengan perempuan lain, apalagi sampai menghamili Eva. Maka dari itu Sarmila melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan rumah tangganya. Salah satunya dengan menyuruh Maria untuk menggugurkan kandungannya saat masih berusia 2 bulan, yang juga disetujui oleh Yahya. Sebelum kita memutuskan hubungan, saya memang pernah hamil. Dan akhirnya saya berpikir, akhirnya mohon maaf, saya gugurkan kandungan saya supaya keluarga Pak Yahya tidak cerai-berai. Malam harinya Yahya Zaini dikabarkan akan memberikan klarifikasi seputar video mesum yang beredar di masyarakat itu. Kenyataannya Yahya Zaini sama sekali tidak menampilkan batang hidungnya. Pernyataan resmi pengunduran diri Yahya malah diberikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono setelah mengadakan rapat dengan tim berkaitan kasus Yahya Zaini. Kami telah mendapatkan surat dari yang bersangkutan, dari Bapak Yahya Zaini. Bersama ini saya sampaikan bahwa dengan memperhatikan pemberitaan media massa tentang diri saya, maka sebagai kader Partai Golkar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat partai, maka perkenankanlah saya mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Partai Golkar masa bakti 2004-2009. Jadi dengan surat ini oleh Ketua Umum telah diterima dan telah didisposisi. Menyatakan bahwa pengunduran ini diterima. Dan demikian maka tim menganggap tidak perlu lagi malam hari ini untuk bertemu. Perbuatan Yahya dan Maria Eva tentu sudah mencoreng nama partai yang Yahya pimpin sekaligus memalukan institusi DPR. Sepantasnya keanggotaan Yahya Zaini di DPR juga perlu direvisi kembali. Maka dalam hal itu sedang dalam proses. Kami belum bisa mengatakan apa, tapi sedang dalam proses antara tim dengan beliau sendiri. Pemirsa, kemarin Vitalia Ramona yang selama ini menjabat sebagai manajer Duo Ratu mengumumkan pengunduran dirinya. Hal itu terkait tudingan Dhani Ahmad suami Maya Estianty yang mengatakan bahwa Vita penyebab retaknya hubungan Dhani dan Maya. Pemirsa, simak langsung berita selengkapnya, ini dia. Vitalia Ramona kemarin mengumumkan bahwa sejak tanggal 1 Desember 2006, dia bukan lagi sebagai manajer Duo Ratu. Sikapnya ini berkaitan erat dengan tudingan Dhani Ahmad di beberapa media tentang turut andilnya Vita sebagai penyebab kemelut rumah tangga Maya dan Dhani. Saya hanya mau mengumumkan secara terbuka pengunduran diri saya sebagai manajer Ratu. Tanggal 1 Desember setelah Maya menerima pengunduran diri saya karena saya sudah tidak tahan dengan semuanya yang diucapkan oleh Dhani di TV mengenai saya. Selain mengumumkan pengunduran dirinya, Vita sekaligus juga menyatakan bahwa dia sudah melayangkan surat somasi kepada Dhani. Somasi yang dikirim kemarin pagi itu berisi tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, pengancaman, pengerusakan barang, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Dhani kepada Vita.
Salah satu alasan mengapa Vita melayangkan somasi adalah karena Dani telah mengintimidasinya agar mundur dari tugasnya sebagai manajer Ratu. Apakah kekerasan fisik juga dilakukan oleh Dani sebagai cara mengintimidasi Vita? Fisik enggak ya, karena memang setelah tanggal 18 kejadian ini saya nggak pernah ketemu, walaupun pernah beberapa kali berpapasan ya. Tapi ya kalau dia meng-SMS saya dengan kata-kata yang kalau menurut saya itu juga menyakiti hati saya sering. Seperti ini, kalau lu nggak segera mundur jadi manajer Ratu, Maya saya cerai. Kita lihat Allah berpihak kepada siapa, dasar perempuan tolol. Sebelum Dani menarik ultimatumnya kepada Maya untuk membubarkan Ratu, Dani sempat kesal karena Maya terlalu larut membesarkan nama Ratu ketimbang membesarkan dan mengurus anak-anaknya sendiri. Sebagai mantan manajer, Vita semestinya tahu bagaimana sebenarnya cara Ratu menyusun jadwal show-nya. Semua kontrak ditandatangan, untuk acara yang off air itu ditandatangan oleh Dani. Sedangkan untuk acara on air, Maya memberitahukan kepada saya bahwa setelah dia bicara dengan Dani, kalau untuk acara di TV saya boleh tanda tangan. Sikap kasar Dani sempat dilampiaskan kepada telepon selular Vita dengan berkali-kali memukul handphone Vita dengan palu ketika suatu kali Vita tidak mengangkat telepon darinya. Kejadian itu setelah Maya menghadiri pesta ulang tahun Aming dan tidak pulang ke rumah seusai pesta. Dani tampaknya menyangka ada konspirasi antara Maya dan Vita untuk menutup-nutupi perginya Maya dengan lelaki lain. Setelah dari Aming, pada saat itu Maya ingin langsung maksudnya dia mau mendatangi tempat satu lagi gitu. Ada temennya ulang tahun. Saya sudah menyarankan kepada Maya bahwa sebaiknya dia telepon suaminya atau SMS. Gitu aja. Saya sudah menyarankan, dan saya rasa saya cuma menyarankan. Kalau sampai saya tidak mengangkat telepon atau apa, itu kan bukan haknya Dani untuk memarahi saya. Dalam surat somasinya, Vita menuntut Dani dalam waktu 7 hari sejak tanggal 4 Desember menyampaikan permintaan maaf di seluruh infotainment, di mana Dani pernah mengadakan konferensi pers dan permintaan maaf secara tertulis di 2 media cetak berskala nasional, sehubungan dengan pencemaran nama baik dan pengancaman, serta pengrusakan barang, juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan padanya. Jika tidak dipenuhi, Vita akan menempuh jalur hukum. Pemirsa, beredar kabar bahwa Syahrul Gunawan akan menikahi kekasihnya Indri tanggal 3 Februari 2007. Untuk mencari tahu kebenarannya, kami menjumpai perancang busana serta pihak wedding organizer yang sudah ditunjuk Syahrul untuk menangani pernikahannya, sekaligus mencari tahu lebih detail sejauh mana persiapan mereka menuju hari H. Mari kita simak beritanya. Syahrul Gunawan dan Indri dikabarkan akan menikah tanggal 3 Februari 2007. Artinya sangat sempit waktu mereka untuk mempersiapkan semua pernak-pernik pernikahan dari A sampai Z. Untungnya Syahrul dan Indri sudah menemukan perancang busana yang tepat untuk mendesain dan mengerjakan busana pengantin yang akan mereka kenakan pada hari H nanti. Siki ditunjuk pasangan kekasih itu untuk membuatkan busana pengantin dari akad nikah sampai resepsi. Tidak hanya untuk calon pengantin, tapi busana kedua orang tua juga dirancang oleh Siki. Busana pengantin dengan nuansa adat apakah yang akan Siki rancang untuk mereka? Untuk pagi, Mbak Indri minta menggunakan adat Melayu Pontianak. Untuk malamnya adat Sunda. Untuk menghormati Syahrul, Siki belum mau mengeluarkan sketsa rancangan busana pengantin yang sudah disepakati Syahrul dan Indri. Senada dengan Siki, Hilman Asnar, wedding organizer yang akan menangani pernikahan Syahrul dan Indri pun enggan memberitahu di masjid atau gedung apakah pasangan itu akan menikah nanti. Yang jelas itu bukan di tengah kota Jakarta gitu. Dari Hilman kita tahu adat Melayu Pontianak, daerah asal Indri, akan kental sekali di suasana akad nikah nanti. Sedangkan adat Sunda milik Syahrul akan dipakai setelah acara akad nikah selesai dan juga di resepsi. Ya, jadi untuk acara, kan ada acara pertama itu pengajian, kemudian ada acara siraman, kemudian ada beberapa acara adat dari masing-masing. Kalau misalnya adat Sunda, yaitu ada acara ngeyek sere. Terus kalau adat Melayu itu ada tepung tawar. Kemudian nanti di nikah itu kalau Melayu ada acara
cucur air tawar kalau nggak salah, air mawar, sorry. Terus kalau di adatnya Sunda kan ada sawer setelah nikah.